Persiapan alat dan bahan. Yang pertama, skerem atau sampiran. Yang kedua, baki atau alas troli yang berisi senter, tisu dan ketembat dalam kom kecil, 1 perlak dan alas, 1 handuk sedang, mirbeken atau bengkok, bak instrumen steril yang berisi handscoon atau sarung tangan, klem arteri, spet 10 cc atau 20 cc, sudip lidah, kasa steril. Selang sonde, pelicin atau pelumas yang dapat larut dalam air, kom berisi air panas untuk menghangatkan makanan, stetoskop, plester dan gunting, corong, gelas berisi air minum, makanan cair atau obat yang dihaluskan, APD, korentang, larutan klorin 0,5% dalam baskom besar, dan alat tulis untuk mencatat. Persiapan pasien. Mengucapkan salam menyapa pasien dengan ramah. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Memberitahu pasien dan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan, yaitu memasukkan sonde ke dalam hidung dan tujuannya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan MDP, yaitu memasukkan selang melalui hidung Bapak ke dalam lambung ya, karena Bapak sudah 3 hari ini tidak ada pemasukan ke dalam lambung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Atur posisi pasien semi-polar. Maaf, kita ubah posisi dulu ya. Persiapan alat. Susun alat dan bahan secara ergonomis, disusun berdasarkan urutan pemakaian. Alat-alat diletakkan dekat dengan pasien. Persiapan lingkungan. Menutup jendela, pintu, dan memasang sampiran. Prosedur kerja. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alat-alat didekatkan kepada pasien. Menyiapkan plester ukuran sedang sebanyak 2 buah. Membuka kemasan selang sonde dan memasukkannya ke dalam bak instrumen. Menyiapkan pelumas atau pelicin di atas kasa. Memakai APD.
Memeriksa lubang hidung dengan senter. Hidung harus bebas dari kotoran dan iritasi. Bersihkan menggunakan tisu atau katembat. Buang sampahnya ke dalam bengkok. Maaf ya Pak, di sini saya akan memeriksa lubang hidung Bapak dulu ya Pak. Hidung Bapak bersih ya Pak. Pasang perlak dan alas di belakang kepala pasien dan handuk di bawah dagu pasien. Maaf ya Pak, saya akan memasangkan perlak dan alasnya di bawah kepala Bapak ya Pak. Maaf Pak, angkat please Pak. Maaf Pak, saya akan letakkan handuk di bawah dagu Bapak ya Pak. Letakkan bengkok di sisi kanan pasien. Melatih pasien bernapas dan menelan dengan cara mendemonstrasikannya. Bapak, nanti selang akan masuk ke dalam hidung Bapak sampai lambung Bapak. Jadi di sini saya ingin mengetahui bagaimana sih Pak Bapak menelan. Coba Pak, Bapak menelan. Ya, bagus ya Pak. Kemudian mencuci tangan dengan teknik 7 langkah. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, Mengambil handscoon steril dengan korentang dan memakainya dengan teknik septik dan antiseptik. Mengambil selang sonde. Tentukan letak selang sonde dan mengukurnya. Ada 2 cara. Yang pertama, dari frontal ke epigastrium, kemudian dibatasi klem. Cara tradisional yang kedua, dari ujung telinga ke hidung, turun ke PX untuk menentukan panjang selang dengan tepat dan diberi tanda dengan klem.
Untuk dewasa, tandai 50 cm pada selang, kemudian lakukan pengukuran tradisional. Selang dimasukkan sampai batas tengah antara 50 cm dan tanda tradisional. Jadi tadi kita mendapatkan cara tradisional yaitu di 40, dan metode handsome kita menentukan 150 yaitu di sini, dan kita mengambil tengah-tengah antara hasil dari pengukuran tradisional dengan metode handsome yaitu tengah-tengahnya 45. Kita klaim di 45. Beri pelicin atau pelumas kira-kira 4 cm dari ujung selang yang akan dimasukkan. Masukkan sonde melalui hidung dengan perlahan-lahan. Dianjurkan pasien menjulurkan lidah sepanjang mungkin agar ujung selang mudah mencapai pangkal lidah. Pada awal selang masuk ke dalam hidung, posisi kepala pasien ekstensi, dan setelah masuk ke dalam nasofaring, posisi kepala pasien berubah menjadi fleksi sambil pasien dianjurkan untuk menelan dan menarik napas sambil petugas mendorong sonde secara perlahan-lahan sampai batas ukuran sonde kurang lebih 40-45 cm. Ketika memasukkan sonde, harus melihat reaksi pasien. Bapak, di sini saya akan memasukkan selang sonde ke dalam hidung Bapak ya Pak. Bapak mohon maaf, menjulurkan lidahnya Pak, keluarin lidahnya Pak ya. Kepala Bapak menengadah Pak. Saya akan memasukkan selangnya ya Pak. Mohon maaf Pak. Ya Pak, tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Boleh Bapak menelan? Boleh. Ya Pak. Boleh. Kepala Bapak menunduk Pak. Ya Pak, sambil menelan ya Pak. Ya Pak, bagus. Terus Pak, sambil menelan Pak, tarik nafas ya Pak. Untuk pasien yang tidak sadarkan diri, tangan kiri petugas menekan lidah pasien dengan sudip lidah dan tangan kanan memasukkan sonde ke dalam mulut pasien sampai ujung sonde mencapai batas ukuran. Jika pasien tidak sadarkan diri, maka tangan kanan petugas memegang sudip lidah dan menekan lidah pasien, sedangkan tangan kanan petugas yaitu memasukkan selang sonde. Kemudian fiksasi sementara. Pak, mohon maaf ya Pak. Pastikan apakah sonde sudah benar-benar masuk ke dalam lambung atau belum. Ada 3 cara mengetahui sonde telah masuk ke dalam lambung, yaitu: yang pertama, memasukkan ujung sonde ke dalam kom berisi air dan klem dibuka. Jika ternyata sonde masuk ke dalam lambung, berarti tidak ada gelembung udara yang keluar. Tetapi, jika terdapat gelembung udara, berarti sonde masuk ke dalam paru-paru, maka sonde harus segera dicabut. Cara yang pertama, memasukkan ujung sonde ke dalam kom berisi air dan klem dibuka. Jika ternyata sonde masuk ke dalam lambung, berarti tidak ada gelembung udara yang keluar. Tetapi, jika terdapat gelembung udara, berarti sonde masuk ke dalam paru-paru, maka sonde harus segera dicabut. Sonde tidak terdapat gelembung dan itu artinya sonde sudah masuk ke dalam lambung. Kemudian, cara yang kedua, memasukkan udara kurang lebih 10 cc dan tempelkan stetoskop di daerah lambung sampai terdengar brek brek brek. Setelah itu, keluarkan kembali udara sejumlah yang dimasukkan tadi. Terdapat suara brek-brek-brek berarti sonde sudah masuk ke dalam lambung. Kemudian cara yang ketiga, aspirasi cairan lambung bila berwarna kuning berarti sonde masuk ke dalam lambung. Kita mengambil cairan dengan dibuka, setelah itu mengambilnya. Jika berwarna kuning di dalam pipet ini, maka sonde sudah masuk ke dalam lambung dan mengembalikannya kembali.
Mengontrol suhu makanan sebelum dimasukkan ke dalam sonde. Buka klem atau tutup sonde sambil selang ditekuk sehingga tidak ada udara yang masuk. Pasang corong pada ujung sonde. Masukkan air matang kurang lebih 50 cc ke dalam corong, kemudian sonde dipijat-pijat untuk mengeluarkan udara. Bila tidak ada gelembung, tuangkan makanan cair atau obat yang dihaluskan yang telah dilarutkan ke dalam air putih perlahan-lahan ke dalam corong yang agak miring dengan ketinggian kurang lebih 15-20 cm dari permukaan wajah pasien. Jika menggunakan spuit, hisap makanan cair ke dalam spuit, masukkan spuit ke dalam selang. Buka selang, kemudian masukkan makanan dalam bentuk cair tersebut secara perlahan-lahan. Setelah makanan sampai di leher, segera tuangkan air putih kurang lebih 15-30 cc untuk bilas sonde. Kemudian, jepit pangkal sonde dengan klem, lepaskan corong atau spuit, lalu pasang penutup sonde. Bungkus dengan kain kasa, steril, kemudian fiksasi selang dengan plester pada pipi. Rapikan pasien, mulut dan sekitarnya dibersihkan dengan tisu. Oke Pak, saya akan membersihkan mulut Bapak. Rapikan dan dekontaminasi alat-alat. Alat-alat yang sudah terkontaminasi kita masukkan ke dalam larutan klorin. Oke Pak, saya ambil handuknya. Bapak mau maaf, angkat dulu ya kepalanya ya Pak. Mencuci tangan dan melepas APD. Membuka sarung tangan di dalam larutan klorin dengan cara terbalik. Kemudian mencuci tangan dengan 7 langkah. Satu, dua,